Kalau kita berbicara masalah problematika dalam rangka untuk pembinaan keluarga sakinah, ada 3 hal yang perlu kita bahas pada kesempatan ini, yaitu pertama tentu terkait dengan pernikahan, lalu kemudian yang kedua terkait apa itu tujuan daripada pernikahan, dan kemudian apa kiat-kiatnya, apa yang kita lakukan untuk dapat mencapai namanya tujuan daripada perkawinan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ya ma'atarwi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernikahan atau perkawinan yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat oleh agamanya dan berdasarkan undang-undang perkawinan, itulah nikah. Lalu kemudian apa tujuannya? Apa tujuan daripada pernikahan itu? Tentu di dalam pernikahan ini mulia sekali tujuannya untuk kita capai. Apa itu? Adalah untuk membangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berdasarkan Al-Quran di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, Ia menciptakan pasangan-pasanganmu bangsa jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu itu cenderung merasakan ketentraman kepadanya. Lalu kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah menjadikan di antara kamu itu rasa kasih dan sayang. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa kita dengar atau kebiasaannya itu kalau ada undangan ya, ada orang mau pengantin, di situ tertera di dalam undangan itu samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Biasa ada doa juga, biasa semoga tercipta yang namanya samawah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sering juga anak-anak mengatakan seperti itu, remaja, orang dewasa. Inilah yang kita mau lihat ini. Jangan sampai terbiasa kita mengatakan bahwa samawa, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, lalu kemudian definisinya itu kita tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang pertama adalah sakinah, bukan sakinah. Pak Mega toje dek panamit tapurana boting tania sakinah, sakinah naruntu mage nasabad ini sengiiro problematika yang ada dalam pernikahan ini atau dalam rumah tangga, yaitu sakinah. Kata sakinah secara sederhana dapat dipahami asal dari kata sakana yang bermakna kedamaian, kemudian ketentraman, ketenangan, ataukah dengan kata lain sebuah rumah tangga yang memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan. Itulah sakinah. Lalu kemudian kata berikutnya, dan ini sakinah, ini rasa ketenangan yang ada di dalam diri kita ini memang berdasarkan dengan firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan yang mereka miliki. Bapak dan Ibu sekalian,
sidang jamaah tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu arti sakinah. Lalu kemudian bagaimana arti daripada mawaddah? Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam buku Pondasi Keluarga Sakinah, beliau menjelaskan bahwa kata mawaddah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya, maka akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia selalu akan menjaga cintanya baik dikala senang maupun susah atau sedih. Itulah cinta. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Dapat juga diartikan oleh beliau bahwa rahmah itu adalah kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, akan memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi orang yang ada di sekelilingnya, termasuk istrinya, dengan lembut dan kesabaran. Jadi sama wasakinah mawaddah warahmah adalah suatu rumah tangga yang dibangun untuk bertujuan mencapai ketenangan dalam hidupnya, ketentraman dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, disertai dengan cinta dan kasih nyama pagah. Bapak dan Ibu sekalian sidang jamaah tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kiatnya? Apa usahanya untuk kita bisa mendapat yang namanya sakinah mawaddah warahmah? Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Agama kalau ada orang mau menikah minimal 10 hari sebelumnya sudah mendaftarkan diri di kantor urusan agama untuk diperiksa administrasinya, apakah tidak ada pelanggaran. Kalau tidak pelanggaran sudah cocok sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya usia nikah sekarang ini antara perempuan dengan laki-laki itu 19 tahun. Kalau sudah tidak ada lagi pelanggaran tentang regulasi yang ada dalam pencatatan itu, maka diumumkanlah bahwa calon pengantin akan menikah tanggal sekian dan mengikuti kursus. Calon pengantin akan mengikuti kursus, diberikan pelajaran-pelajaran untuk persiapan memasuki pernikahan dan mendirikan rumah tangga itu sendiri. Apa itu materinya? Materinya itu keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dilakukan oleh kepala kantor urusan agama atau penghulu yang ada itu. Yang pertama adalah bagaimana membangun landasan keluarga sakinah, kemudian merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, lalu kemudian dinamika perkawinan, kemudian kebutuhan keluarga, lalu kemudian kesehatan keluarga, yang itu reproduksi yang biasanya dilakukan oleh kesehatan, kemudian membangun generasi yang berkualitas, 7 ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan masa kini, yang terakhir adalah mengenali agama, mengetahui agama dalam rumah tangga, dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Bapak dan Ibu sekalian sidang jamaah tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut daripada ini ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Ini malam 1, lalu kemudian besok insyaallah subuh nanti kita lanjutkan. Yaitu pertama adalah kewajiban suami istri, ataukah hak suami dan hak istri. Nah sekarang hak istri atau kewajiban suami. Yang pertama haknya istri yaitu mendapatkan mahar dari suaminya. Mahar, bedakan Pak Bu, mahar dengan uang panai. Kalau mahar itu miliknya perempuan,
Kalau uang panai habis untuk dipergunakan pesta. Ada pemuda Pak yang saya tanya, berapa umurnya? Dia bilang kurang lebih 30 tahun. Kenapa belum menikah? Nah saya lihat ini sudah mapan. Dia, Pak Ustaz, saya memang sudah mapan. Sudah lama saya sudah beli cincin untuk mahar 10 gram. Kemudian yang kedua, ia ro angka usorong mantap Tony. Dia mihagaga kesi pakuliaku nasabah ada uang mapanai. Uang panai. Kadang berapa memang uang panai. Nah kada ia ro duit kumaku kue 30 juta. Nah ia ro uang panai 100 juta. Tertunda pernikahannya gara-gara uang panai. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang kewajibannya laki-laki memberikan mahar. Apun-apun naya naihi makun raihi. Ia mempelai perempuan, dia nawadi ganggu. Ada yang kita dengar Pak baru-baru ini memberikan mahar kepada calon istrinya 500 juta. Nah, itu tidak boleh diganggu sekiranya ini terlaksana. Ini tidak boleh diganggu karena miliknya istri. Tapi biasa laki-laki ini setelah menikah mau rampas itu tidak boleh, haram. Nanti bisa diambil itu kalau minta izin sama istrinya. Katakanlah misalnya mau berusaha, boleh mak, boleh ibu, boleh umi, kita ambil itu maharnya 500 juta itu diambil sebagai modal. Kalau ia mengizinkan maka boleh. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dan batin. Lahirnya pangan, sandang, papan. Baca bisa raugina naule panrei benena, naule pak baloi benena, naule pak bolai benena. Nah ini lahirnya. Lalu kemudian batinnya agak kira-kira Pak. Batinnya yang pertama adalah menjaga perasaannya istri. Sekiranya kita marah, merah telinganya, merah matanya, merah mukanya karena marah terhadap istri. Ketika dia ngomong kepada istrinya, maka ucapannya lembut dan baik. Itu namanya menjaga perasaan istri. Lalu kemudian hubungan suami istri yang intim. Suami istri yang intim karena istrinya kita itu Bapak dan Ibu sekalian adalah pakaiannya kita. Lalu kemudian istri kita adalah pakaiannya kita. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Artinya istrimu adalah pakaian bagimu dan engkau pun adalah pakaian mereka. Allah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu Allah mengampuni engkau dan memberi maaf kepadamu. Maka campurilah mereka istrimu dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Bapak Ibu sekalian, nafkah batin dan nafkah lahir harus seimbang. Angka nasang ugi maka denamuni makanja otomu magasenda mewah angka bolamu makasin mega hetomu mega to asemu mega acemu tapi degaga acomu alai iro acemu mulahu. Apa artinya? Lahir dan batin ini memang juga merupakan motivasi untuk kita mencapai yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah.
Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hak mendapatkan perlakuan yang baik terhadap suami, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, istrimu, maka bersabarlah, karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Jadi kalau ada hal yang kita tidak suka sama istri, hendaknya kita bersabar, bahwa sebenarnya istri kita itu adalah pakaiannya kita. Kalau rusak pakaiannya kita, maka selanjutnya tidak enak lagi kita pakai. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keempat, yang terakhir pada malam ini merupakan kewajiban suami, yaitu suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, kemudian dapat melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan larangannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, menjaga keluarga ini, menjaga diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apinya neraka. Ini 4 kewajiban daripada suami terhadap istrinya. Sehingga penutup dalam malam hari ini, suami 5 hurufnya. S-nya adalah suka, U-nya adalah usaha, A-nya adalah agar, M-nya adalah menyenangkan, I-nya adalah istri. Artinya suami adalah suka, usaha agar selalu menyenangkan istri. Itulah suami. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar subuh. Masyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam telah kita membahas tentang kewajiban atau hak istri kepada suaminya. Maka sekarang saya ingin menyampaikan, yaitu haknya suami yang merupakan kewajiban daripada istri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebaik-baik wanita atau perempuan adalah yang menyenangkan bila suaminya memandangnya. Juga sebaik-baik wanita yaitu apabila suaminya memerintahkan dan dia itu taat kepadanya. Dia tidak berbuat sesuatu kecuali meminta izin kepada suaminya. Itu riwayat hadis Ahmad. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama kita lihat bahwa seorang istri itu senantiasa diharapkan untuk taat kepada suaminya, patuh terhadap suaminya. Karena itu suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau pemimpinnya bagus, insya Allah apa yang dipimpinnya juga bagus. Kalau pemimpinnya kurang akhlak, bisa juga nantinya yang dipimpin kurang akhlak. Oleh karena itu, tadi malam sudah saya sampaikan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, istri adalah sekretaris atau dengan kata lain yang membantu melaksanakan aktivitas-aktivitas di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa dikatakan bahwa istri harus taat
kepada suaminya. Karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada suami. Kita lihat, ada perempuan, ada istri yang taat kepada suaminya, juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rajin. Ini perempuan atau istri yang ideal. Dia itu patuh terhadap suaminya, meladeni suaminya dengan baik. Dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinangkanalah leiru tugasnya kepada suaminya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dinangkanalah. Lalu kemudian di dalam rumah tangganya rajin membersihkan, rajin memelihara anak, mendidik anak. Lalu kemudian kalau ada yang kurang bagus di dalam rumah tangganya, dia berusaha untuk mencari solusi dengan baik. Ini adalah istri yang baik. Kemudian yang kedua, ada juga perempuan yang taat kepada suaminya. Nayakia detosina taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Ya lakanna surui, ya rega angka permintaan dari suaminya, taat. Akan tetapi dilihat dari segi ibadah, dek tu sinangkan irita suju-suju, dek tu sinangkan irita laksanakan iru perintahna punganlah ta'ala. Keliru tos ya ibu rumah tangga yang seperti ini. Jadi kalau ada anaknya di dalam nantinya ini, kalau seperti ini bisa saja ikut-ikutan sama orang tuanya, ya tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu atau istri yang ada di dalam rumah tangga ini sangat berperan kepada pembinaan daripada generasi yang dia lahirkan di dalam rumah tangganya. Kalau ibunya malas melaksanakan ibadah, maka boleh jadi anak juga itu nantinya tidak rajin untuk melaksanakan ibadah. Kemudian ada juga ibu, kita lihat fenomena di tengah masyarakat, dia tidak taat kepada suaminya dan dia juga tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada agama. Perempuan yang seperti ini biasanya dapat ditinggalkan oleh pasangannya karena dia tidak mengetahui bagaimana kiat-kiat berumah tangga, bahkan dia malas di dalam rumah tangganya. Kemudian berikutnya kita lihat Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, yaitu tidak boleh sembarangan membawa orang lain masuk ke rumah tanpa persetujuan suami. Jangan sembarangan membawa orang masuk ke rumah saat suami tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita seorang istri
Ya apalagi kalau laki-laki, biar temannya kita, teman akrabnya. Biasanya kalau kita sama-sama ya regatu makada tama ilalenna bolata na angka yeru bali bola mitai mengundang gosip. Angka siro ibu ya nabi angka ruara nabi tatama ko bolana ai selingkuh, mengundang gosip. Lalu kemudian adapun pengecualian jika memang orang tersebut datang atas seizin sang suami, ini sesuai dengan hadis riwayat Tabrani. Janganlah seorang istri memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin dengan suaminya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau keluarga terdekat? Itu pun kita hati-hati, jangan sampai tadi itu mengundang gosip, mengundang fitnah dan sebagainya. Makanya perlu tidak berduaan, ada yang ditemani sehingga tidak mengundang gosip atau fitnah kepada keluarga kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya melayani kebutuhan suami, melayani segala kebutuhan suami selama kebutuhan itu dalam batas wajar dan baik. Nareko makanja mui iru parilawanna lakaita, maka dilayani dengan penuh keikhlasan dan penuh ketulusan. Ya ajakna taman nokok-nokok, kita ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melayani seperti itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melayani bukan hanya urusan rumah tangga, melainkan juga tentunya urusan ranjang, ya regatu makada, urusan intim terhadap suami kita. Tapi suami juga mesti tahu batas-batas yang wajar, seperti tidak mengajak istri berhubungan intim saat puasa. Hati-hati bapak-bapak sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita puasa siang harinya. Jangan sampai ada di antara kita setelah makan sahur lalu kemudian kembali tidur bersama istrinya, lalu kemudian istrinya meletakkan tangannya di tubuhnya, lalu kemudian naik hasratnya, maka ibu ajak mota sampiang ngilimanna, akan tetapi kita bisa berkata, Pak, kita tadi subuh itu kita telah makan sahur, Pak. Tentunya bapak puasa, saya juga puasa. Jadi bapaknya bisa mengerti bahwa sesungguhnya ilalanna pale iwatwe kita puasa. Dengan ucapan seperti itu bisa menyadarkan suami, bapak dan ibu sekalian. Lalu kemudian sedang haid, ya jangan dekati istri sedang haid. Lalu kemudian istri sakit, kita harus mengerti semuanya yang dialami istri seperti itu. Bapak ibu hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian berikutnya menghindari perdebatan yang besar memperkeruh hubungan suami. Memang kita tahu bahwa setiap istri ada masalahnya, demikian juga suami ada masalahnya. Tetapi masalah yang ada di dalam rumah tangga kita ini senantiasa kita selalu mencari solusi kalau ada masalah rumah tangga. Pada itu gaga Pak Abuah, dek gaga tahu ilah rumah tangga, dek gaga masalah nah. Pada angkamanan masalah tah naikia angka tahu maca nareko angka masalah ilalah rumah tangganya, bagaimana sehingga masalah itu tidak menjadi masalah.
Angkat tuh tahu kalau ada masalah dalam rumah tangganya, oh dia besar-besarkan. Kalau marah suaminya, dia juga marah. Angka niruna satoriolota maka de api siruntu api malua nih. Nandre bolata, nandre aleta, keluargata tidak ada, semuanya hancur. Nah oleh karena itu, kalau ada masalah dalam rumah tangga jangan dibesar-besarkan. Kita besar untuk mencari jalan keluarnya sehingga masalah itu tidak berlarut-larut menjadi masalah yang besar. Bapak dan Ibu sekalian, agar suasana tepat harmonis dibutuhkan kerjasama, komunikasi yang baik serta kedewasaan yang ada di dalam rumah tangga kita. Dalam soal masalah rumah tangga kita, jika masalah itu kian parah, ada baiknya suami istri menghindari pertengkaran yang tidak perlu dan memilih diam sejenak. Ini rumusnya, memilih diam sejenak, agar setelah pemikiran kita kembali bagus, maka bisa kita komunikasi untuk menjernihkan daripada masalah itu. Kemudian berikutnya adalah tidak cemburu berlebihan. Nah ini biasa juga menyebabkan rumah tangga hancur karena berlebihan cemburunya kepada suaminya. Namanya cemburu tentu saja menandakan cinta kepada suami. Akan tetapi kalau berlebihan cemburunya kita, maka bisa mendatangkan bencana. Cemburu buta nasenge ugie. Kalau cemburu yang berlebihan bisa mendatangkan bencana. Bisa saja ada pertengkaran di dalamnya yang serius, ada berujung kepada penceraian. Bahkan kita lihat di televisi, karena cemburunya tidak segan-segan menghadik istrinya, tidak segan-segan membunuh istrinya karena kecemburuan. Oleh karena itu boleh kita cemburu, tetapi jangan berlebihan cemburunya, karena cinta sayang kepada pasangannya kita, agar supaya tidak menjadi masalah di dalam rumah tangga ini. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya selalu mengedepankan komunikasi terbuka, jangan menutup-nutupi masalah. Yang terakhir, menjaga dan merawat diri dan penampilan. Nah, ini perlu merawat kebersihan dirinya, memakai pakaian yang pantas, lalu kemudian memakai wangi-wangian. Ibu, kalau kita di rumah, kita selalu membersihkan diri, membersihkan rumah tangga kita. Diri ini penting. Lalu kemudian memakai pakaian yang pantas. Kalau perlu, pakaian-pakaian itu yang memang bagus untuk dipandang suami kita. Lalu kemudian kita pakai wangi-wangian. Kalau demikian ini yang kita lakukan, lalu kemudian datang suami kita dari pekerjaannya, begitu berada di depan pintu, mengatakan assalamualaikum wahai istriku, lalu kemudian kita buka pintu, lalu kemudian ia memandang kita, maka pandangannya bahwa yang dia lihat itu bagaikan bidadari. Lalu kemudian ucapan di dalam hatinya, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ini perempuan yang baik. Dia bersolek, dia memperbaiki dirinya bukan kepada siapa-siapa, akan tetapi dia bersolek, dia memperbaiki dirinya, membersihkan rumahnya untuk kebahagiaan suaminya. Maka suami betah tinggal di rumah. Kalau ada pandangan di luar yang bagus dia lihat, maka di dalam hatinya memang bagus pandanganku di luar terhadap
lain jenisku tetapi lebih bagus apa yang ada di rumah. Ini ditanamkan diri kita di dalam rumah tangga ini seorang ibu. Tapi ada juga kita lihat sebagian ibu mek pijak lobot tinggi napa kanjaki alina, na bersihkan dirinya pakai pakaian yang paling mahal, bahkan memakai wangi-wangian yang paling wangi. Laito sia hihi na sabab melu mina pamerkangi okko tau megae. Angkat tu ibu-ibu liwat tu si okko ibolana dina isengi pakasingi bersihkan dirinya, pakasingi bolana, lalu kemudian pakaiannya ia moto ia soehe, ia moto baja, ia moto sampai minggu. Datster mataru na pake dua mani bawa bauna ia kode na bau rumpu mak bau teme gahai pasokal lakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah betapa pentingnya untuk kita menciptakan keluarga dalam rumah tangga kita, yakni keluarga sakinah mawaddah warahmah, yakni keluarga yang tenang hidupnya, tentram hidupnya, bahagia hidupnya berdasarkan cinta dan kasih sayang. Banyak kiat-kiatnya Pak untuk mencapai itu, tetapi tidak mungkin kita bisa bawakan semuanya lewat ceramah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri wa dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin afiyatana fil umurina kulliha wa ajrina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.